Yesus berkata pada murid-muridnya, kalau mau jadi besar itu jalannya satu, melayani. Jadilah hamba kepada yang lainnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul 12 Rasul. Siapa mereka, dampak dan sejarah mereka. Coba dilihat, menu ibadahnya bukan hanya minggu ini saja, tapi dilanjutkan nanti bulan depan, minggu pertama. Jadi inilah tokoh-tokoh yang akan kita bahas. Siap-siap untuk Bible study, termasuk belajar sejarah. Ambil catatan, this will be interesting. Tapi saya akan buat cerna, saya akan buat mudah untuk dicerna, mudah untuk diingat. Ya, kita buka dulu Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Oh iya, kalau nggak keberatan bisa bangkit berdiri sekali lagi kita baca Alkitab ini. Nanti saya akan jelaskan lewat khotbah. Matius 10 ayat 1 sampai 4, Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Terima kasih, silakan duduk. Interesting untuk kita perhatikan, sangat menarik sekali di ayat 2 ketika dibeberkan jajaran murid-murid Yesus yang kita hanya tahu 1, 2, 3 biasanya di luar kepala kita ingat. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya sengaja di minggu pertama saya bahas ini, saya bahas yang kurang populer dulu. Pemakaian Allah nggak ada hubungan sama popularitas. Beberapa rasul-rasul yang nggak disebutkan, nggak dijabarkan banyak di Alkitab itu karena nggak tahu kenapa ya dalam kehendak Tuhan, tapi bukan berarti mereka itu inferior. Berarti mereka kurang berdampak, tidak. Waktu saya pelajari, sejak saya sekolah teologi dulu, sejak saya sekolah Alkitab, saya pelajari tentang murid-murid Yesus. Mereka semuanya itu masing-masing itu tokoh yang luar biasa. Kecuali Yudas Iskariot tentunya. Yudas Iskariot itu pelajaran berharga untuk setiap kita yang mau ngawur di hadapan Tuhan. Tetapi sisanya ke-11-11-nya berdampak secara dahsyat. Sejarah mereka, cara matinya, mereka ke negara mana, ini luar biasa. Tapi yang disebut di ayat 2, pertama-tama adalah Simon Petrus. Padahal Simon itu adiknya Andreas, dia itu titi. Jadi gak ada hubungan sama usia. Leadership-nya terasa. Petrus itu adalah seorang pangeran, pemimpin utama di antara 12 rasul, bahkan gereja mula-mula. Andreas itu malah jadi kokonya. Makanya saya mau bahas rasul-rasul yang kurang terbahas. Di minggu pertama ini saya fokusnya ke Andreas, Filipus, Nathanael, Bartolomeus, Thomas, dan Matius. Mari kita akan pelajari sekarang ya Andreas. Untuk cari ayatnya tentang Andreas nggak banyak, kalau Petrus banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi kita tetap harus menyelidiki tentang rasul ini. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, mari kita buka. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Ada sebuah insiden Andreas disebut di awal-awal Injil Yohanes. Kita baca dulu ayat 35 sampai 42, saya bacakan ya. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini Yohanes Pembaptis yang ngomong begini, bukan Yohanes sang rasul. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru,
di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kalau kita baca ayat 35-42, seolah-olah Andreas itu hanyalah pemanis masuk ke dalam cerita Petrus. Kalau kita kurang hati-hati membaca, kita kira bahwa Tuhan itu punya anak emas dan anak tiri pula. Andreas itu seperti hanyalah transisional saja. Nanti ujungnya tokohnya adalah Kefas. Tapi sebenarnya enggak. Kita semua itu terhubung satu dengan yang lainnya. Kita semua kan hanyalah hamba atau pelayan dari Allah yang Maha Tinggi yang kita layani. Masing-masing kita itu punya fungsi. Jadi jangan ada power syndrome di antara kita yang merasa pelayananku lebih penting dari pelayananmu. Dan kalau memang kita dikasih pelayanan yang menonjol dan menyolok, janganlah kita menohok sama orang lain. Janganlah kita sok dan berkata, I'm the boss here, I'm the greatest. Aku bosnya, aku yang paling besar. Ingatlah dalam kehidupan masyarakat saja, belum lagi tubuh Kristus. Harusnya kita mengerti bahwa kita ini saling melengkapi. Gak ada Andreas, gak ada Petrus. Yang tuntun Petrus ke Yesus, Andreas loh. Andreas itu kokoh. Kalau kita pelajari, kan memang Alkitab tidak mengatakan ini, tapi kita bisa dapatkan dari sejarah gereja dan tradisi gereja. Bahwa Andreas itu adalah abangnya. Tapi saya tuh sangat kagum sama Andreas. Orang ini gak punya power syndrome. Gak punya sindrom kuasa, itu gak ada. Mungkin dia memang betul-betul diproses Tuhan ya seluruh murid Yesus. Tapi Andreas itu dari sononya memang lebih rendah hati. Sebenarnya Andreas dan Petrus ini dua bersaudara tidak punya kecenderungan besar kepala. Kalau Petrus itu agak gegabah ya. Yang punya kecenderungan besar kepala itu nanti kita bahas bulan Oktober. Namanya Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Yang itu agak sedikit ambisius. Andreas itu orangnya lebih low profile. Tapi jangan kita sangka bahwa orang low profile itu berarti orang pasif. Atau orang yang berdampak tidak seberapa. Kalau kita baca dalam sejarah, nah Anda tidak usah bacalah. Anda sibuk, saya bacakan, saya ceritakan, kan enak gini tinggal disuapi. Tapi firman ini harus Anda lakukan sendiri, saya tidak bisa melakukan untuk Anda. Nanti ujung daripada khotbah saya ini adalah aplikasi. Setiap ibadah sampai Oktober nanti saya akan memberikan aplikasinya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana Anda menerapkan? Nah kalau menerapkan firman Anda harus terapkan sendiri. Saya punya kerohanian, Anda punya kehidupan rohani sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi izinkan saya menyuapi dan memberitahu kepada Anda apa yang saya telah pelajari. Dahulu kala waktu saya masih menjadi siswa teologi dan sekarang terus menerus menjadi siswa Alkitab. Saya pelajari terus dan saya semakin kagum sama Andreas ini. Jangan kau kira orang yang low profile, orang yang itu berarti lemah. Ini Andreas penuh mujizat. Cara dia mati nanti saya jelaskan nanti aja. Kita baca ayat per ayat dulu saya bahas. Bagaimana Andreas itu dieksekusi, itu negara takut sekali dengan influence atau pengaruhnya. Andreas ini very powerful. Masing-masing itu very powerful. And in fact bahkan Andreas itu miraculous. Kita tidak bisa membuktikan keabsahannya, tetapi dalam tradisi gereja Andreas itu termasuk di dalam cerita seputar Andreas itu orang mati dibangkitkan. Sama dia hanya berpapasan gitu aja. Persis seperti gurunya Yesus. Dia pegang anak itu, mayat tersebut jasad dan berdoa dan panggil nama Tuhan, orang itu bangkit. Di dalam kurun waktu Andreas waktu dia mengunjungi beberapa bangsa itu, tugu-tugu berhala itu runtuh setelah Andreas itu berdoa, gempa bumi langsung datang.
Ini orang dahsyat sekali. Nggak mungkin menyandang nama rasul. Tapi kalau coba Anda lihat, Yesus berkata pada murid-muridnya, kalau mau jadi besar itu jalannya satu, melayani. Jadilah hamba kepada yang lainnya. Dan saya melihat Andreas ini orang yang tidak punya ambisi untuk menjadi nomor satu. Andai kata setiap kita punya spirit seperti ini, jikalau kita nomor satu misalnya, kita tidak akan gaya. Kita tahu bahwa kita ada di situ bukan posisi tapi fungsi. Kita akan mawas diri, mengingatkan diri sendiri bahwa aku ini membawa banyak sekali beban di atas pundakku. Seperti gerbong kereta api yang menarik yang lainnya maju. Kalau Anda nomor satu, kalau Anda menjadi market leader of anything, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, ingatlah itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahwa Anda hari ini dihargai, penghargaan kepadamu itu karena posisimu, karena tanggung jawabmu. Bukan karena Anda istimewa. Jikalau misalkan seorang hamba Tuhan di luar sana lalu habis itu dihormati, disapa dengan hormat. Bahkan misalkan kalau makan pun dibayari, jangan sampai inginkan uang orang. Saya selalu ajari pada hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan yang muda. Saya selalu ajari, jangan pernah covet, jangan pernah mengingini kemudahan, fasilitas. Jangan pernah menginginkan kemurahan dari orang lain. Have some respect for your life, miliki hormat dan respect pada dirimu sendiri. Tapi misalkan jikalau ada seorang hamba Tuhan di luar sana itu ketemu jemaat, lalu jemaat bayari makan siangnya. Bukan karena diundang, tapi kebetulan satu restoran lalu diam-diam settle the bill. Jangan kita merasa kita itu orang yang patut menerima pelayanan begitu. Kalau kita dilayani demikian itu karena posisimu itu dihargai. Karena fungsimu itu berharga. Dan karena Anda menjadi berkat untuk orang lain karena tugasmu itu strategis. Makanya kita harus ingat, kalau kita mendapatkan penghargaan bukan hanya sebagai hamba Tuhan. Misalnya kalau Anda di luar sana, kalau misalnya Anda manajer atau direktur atau pemimpin perusahaan, ingatlah orang tunduk kepada Anda karena pekerjaan Anda yang Anda jalankan itu berkenaan dengan orang itu. Jangan sampai kita itu lupa diri, siapa kita ini bukan siapa-siapa di luar Kristus. Dan jangan sampai kita itu sembrono dalam menjalankan tugas kita, jangan sampai itu dicabut oleh Kristus. Belajar untuk appreciate, jangan pernah dalam bahasa Inggrisnya take advantage atau take for granted, mungkin terlalu pagi ini. Jangan sampai kita itu taking it for granted. Jangan sampai kita itu sudah biasa, akhirnya kita merasa berhak menerima. Spirit of entitlement itu buruk. Merasa berhak. Never. Remember, harus selalu ingat bahwa Andreas itu mendapatkan semua perlakuan dan pengurapan itu karena Tuhan memanggil dia sebagai seorang rasul. Berarti dia adalah utusan Kristus, diberinya kuasa untuk menginjak kalajengking, untuk menyembuhkan dan melepaskan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa jikalau Anda dihormati sebagai orang tua, berfungsilah dengan baik terhadap anak-anakmu. Di tempat kerja Anda, jikalau Anda dihargai, jalankan posisimu, jangan salah gunakan wewenangmu. Amin Bapak Ibu. Apalagi di dalam kerajaan sorga, di dalam dunia pelayanan, di dalam gereja, ingatlah bahwa kita hanyalah hamba. Belajar dari Andreas. Maka sekarang kita belajar ayat 35 lebih dulu. Saya bahas ayat per ayat. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes, Rasul kasih itu. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, pendahulu Yesus Kristus yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes itu suatu hari berdiri di sana dengan 2 orang muridnya. 2 orang murid ini siapa? Langsung aja saya beritahu, bocorkan rahasia. 2 orang ini adalah Andreas dan Filipus. Andreas dan Filipus ini kemungkinan besar mereka adalah teman masa kecil. Sampai mereka dewasa, mereka tetap BFF atau best friend forever. Karena dikatakan di ayat 40
di ayat 44 tidak usah dibaca. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi yang namanya Filipus itu sekota dan sekampung halaman sama Andreas dan adiknya Andreas yaitu Simon Petrus. Betsaida itu sebuah kota yang seringkali muncul di kitab Injil. Dan ternyata itu adalah kota kelahiran di mana Andreas dan Petrus dibesarkan. Bahkan di dalam kitab Injil, kota itu disebut sebagai kota, mana itu kotanya si Andreas dan Simon Petrus. Dan Filipus ternyata juga berasal dari kota yang sama. Nanti kebaktian 2 saya akan bahas tentang Filipus, namanya mirip sama saya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi Filipus dan Andreas ini barengan. Kenapa saya tekankan? Nanti saya akan tunjukkan lewat sejarah. Ternyata mereka berdua juga pergi sharing satu negara dan bawa misi Yesus di sana. You see, Tuhan itu menghargai hubungan natural kita. Tidak semua dalam rencana Allah itu supranatural. Ada hal-hal yang supra alami itu bermula dari sesuatu yang sangat alamiah. Tahukah persahabatanmu harus dijaga dengan seseorang? Pertemanan itu harus awet. Kecuali apabila orang tidak bisa sehalaman dengan Anda karena beda iman. Karena tidak ada yang namanya persamaan antara gelap dan terang kalau orang itu duduk dalam kegelapan. Tapi kalau sama-sama hidup dalam terang, apalagi satu gereja, satu pelayanan, usahakan selalu persatuan. Meskipun dalam menjalin persatuan tidak selalu berhasil karena dibutuhkan 2 orang untuk tenggo. Dibutuhkan 2 orang untuk bersama-sama menari. Paulus berkata, sebisa mungkin kalau itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Paulus itu sangat-sangat realistis. Dia tahu bahwa kadang-kadang itu tidak mungkin terjadi. Tetapi di sini kita pelajari hubungan Andreas dengan Filipus, dengan tokoh yang saya bahas kebaktian berikutnya. Ternyata mereka itu teman sekampung halaman, mereka mereka berasal dari kota yang sama. Dan nanti kalau Anda lihat, mereka berdua itu masih banyak berinteraksi sepanjang sejarah. They may have been very long friends, good friends ya, teman yang baik, teman lama. Saudara punya teman lama enggak? Jangan ditinggal dong dalam rencana Allah atas hidupmu, ajak mereka. Kalau Andreas ajak Filipus, Andreas dan Filipus dulu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Sebelum mereka ikut Yesus, Andreas nanti setelah ikut Yesus ajak Petrus. Saya tuh suka kesetiakawanan Andreas. Sama kawan dia setia, sama saudara dia setia, dia ajak. Ajak saudaramu ke gereja kalau Anda bertumbuh di sini. Saya ngomong begini bukan supaya gereja kita bertambah maksudnya jumlahnya. Bukan, tapi saya sungguhan concern, saya sungguhan care untuk kehidupan Anda. Anda mesti jadi berkat buat orang-orang terdekat. Ajak Filipusmu dong. Andreas ini kalau lihat dari caranya dia dan karakternya, saya percaya yang jadi leader, yang bawa Filipus ke Yesus, itu pasti Andreas. Kan mereka berdua sama-sama ikut Yohanes tuh. Yohanes Pembaptis berkata di ayat yang berikutnya, ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis lihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saya percaya waktu Yohanes Pembaptis menunjuk ke Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Itu Andreas dan Filipus sama-sama interest, sama-sama tertarik. Siapa ajak siapa? Pasti salah satu lah. Mungkin Andreas yang berkata, pus, atau lip, Filip. Ayo kita ikut Yesus yuk. Ayo kita kuntit dia. Ayo kita di belakang dia cari tahu dia tinggal di mana. Ayo kita mendekati dia. Kalau melihat cara Andreas nanti bawa Petrus, saya nggak heran kalau Andreas yang ambil inisiatif. Ini asumsi ya, Alkitab tidak jelas berkata. Tapi saya coba tafsirkan kalau lihat dari Andreas itu karakternya seperti apa. Kemungkinan terbesar adalah Andreas yang ajak Filipus, ayo kita ikut Yesus. Jadilah seorang Andreas. Dia nggak perlu platform yang besar, publik figur kalah sama Petrus. Tetapi Andreas itu pengaruhnya itu personal sama orang. Dia ajak Filipus, temannya. Bisa jadi Andreas lebih dekat sama Filipus daripada sama Petrus.
Kalau nanti Anda lihat dalam sejarah, ternyata Andreas share satu negara itu bukan sama Petrus. Petrus itu ke Roma. Andreas itu ke arah Rusia dan Ukraina. Seperti Filipus. Kayaknya dia lebih dekat deh sama his childhood buddy daripada sama Petrus sendiri. Kadang-kadang kita juga bisa begitu kan, lebih dekat sama kawan daripada saudara sendiri. Gak tentu itu. Dan saya melihat Andreas itu juga care sama Petrus. Diajak tuh Petrus untuk ke gereja. Dia ajak untuk ketemu Yesus. Jadilah Andreas yang berpengaruh secara personal kepada orang-orang terdekat. Tapi saya di sini juga ingin menyinggung sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Ini tugas kita. Gak bingung ya, masih ikut sama saya ya, bisa mengikuti ya. Nah, karena kita belajar ya, jadi Anda tidak usah masuk ke sekolah teologi ya udah. Saya ajari dengan cara gak kerasa seperti Anda belajar teologi, tetapi Anda belajarnya di gereja dalam ibadah. Yohanes Pembaptis itu bagus. Dia itu mengarahkan mata ke Yesus. Tugas kita tuh simple di hidup ini. Turn people's eyes unto Christ. Udah itu aja kok. Khotbah itu juga gak susah. Fasilida itu bertambah. Khotbah itu gak sulit kok. Dari sejak pertama kali saya sharing, jikalau Anda harus sharing di CG misalnya, di depan 5, 7, 10 orang, jangan takut. Tugasmu simple. Arahkan mata ke Kristus. Kalau Anda tidak tahu bagaimana harus berkhotbah, gampang baca aja Alkitab sebanyak-banyaknya, habiskan setengah jam juga orang bertumbuh luar biasa. Kita punya tugas itu cuma mengarahkan mata ke Yesus kok. Parenting itu juga gak susah menjadi orang tua. Seorang ayah tugasnya hanya mengarahkan mata keluarganya, anak-anaknya ke Kristus. Mama juga sama. Seorang suami juga mengarahkan mata istrinya ke Kristus. Melalui teladan hidupnya. Gampang kok. Kalau kita arahkan mata orang ke Yesus, nanti Tuhan yang akan bekerja. Roh Kudus yang bergerak di hati orang. Makanya di ayat 37 kedua murid itu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Kerap kali kalau saya berkhotbah, sebelumnya saya berdoa begini, beberapa orang garu-garu kepala gak ngerti maksud saya. Sembunyikan aku di balik salib Kristus itu kenapa sih? Itu adalah gaya bahasa saya yang saya bawa-bawa dari ruang doa saya. Saya kalau doa itu apa adanya. Doaku di depan gereja adalah doaku di dalam kamar tidurku. Saya selalu berdoa sembunyikan saya di balik salib Yesus. Itu supaya saya ingat. Dan saya mau mengingatkan Tuhan, bukan berarti Tuhan lupa, tapi itu perjanjian dengan Tuhan. Bahwa tugasku sederhana setiap kali saya naik ke mimbar sini. Mengarahkan mata ke Yesus, bukan pada diriku. Kalau saya perlu memberikan kesaksian hidup saya, itu hanya untuk membangun jemaat. Bukan mengarahkan mata mereka kepadaku. Karena satu-satunya penyebab manusia bertumbuh secara rohani adalah kalau manusia itu mencari Kristus, bukan mencari manusia. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Allah bekerja. Yohanes cuma tunjuk. Roh Kudus bekerja di dalam diri dua murid ini. Andreas dan Filipus adalah dua murid Yesus pertama. Sebelum 12 murid jumlahnya. Dan mereka berdua ini boleh dikatakan hari ini. Mereka seperti orang yang sudah Kristen sebelumnya. Ini kan dulunya ikut Yohanes Pembaptis. Sekarang ikut Yesus. Berapa banyak di antara kita itu Kristen generasi kedua. Kita dari kecil udah Kristen, tetapi belum lahir baru, apalagi penuh Roh Kudus. Saya bisa juga menganggap diri saya ini pengikut Yohanes Pembaptis sebelum saya kenal Yesus waktu saya umur 18 tahun. Persisnya hari lahir baru saya itu September 1992. Saya lahir September 1974. Saya dari lahir sudah tahu Tuhan itu siapa, tidak kenal tapinya. Mereka ini sudah sering mendengar Yohanes Pembaptis ajarkan. Bertobatlah, bertobatlah. Mereka berdua juga termasuk orang-orang yang di Sungai Yordan mendengarkan Yohanes seru-seru di padang gurun persiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi mereka belum lahir baru. Coba lihat ya, murid Yesus itu tidak semuanya dari non-Kristen. Tidak semua anggota gereja kita hari ini pun semuanya dari non-Kristen. Ada, tapi ada pula dari Kristen tradisional.
Lalu sekarang sudah penuh dengan Roh Kudus di gereja kita. Nggak apa-apa loh itu, jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk mencerca dan mencemooh gereja yang bertumbuh. Sebab kita tidak pergi kemana-mana, bagi-bagikan flyer kita di pintu gerbang gereja lain, kita nggak lakukan. Apa yang kita lakukan selama ini lewat KKR kita, lewat kebaktian kita, lewat setiap kegerakan kita hanyalah melakukan yang Yohanes Pembaptis lakukan. Lihatlah, itu anak domba Allah. Tiba-tiba orang-orang lahir baru ketika altar call diberikan, mereka maju. Kita tawarkan tuh orang dibaptis. Lihatlah itu anak domba Allah. Kita ajak jiwa-jiwa untuk matanya memandang pada Yesus di sungai Yordan. Kalau Yesus dibaptis, mereka juga perlu dibaptiskan. Orang-orang langsung dibaptiskan. Tahukah Anda setiap minggu baptisan itu berapa puluh di tempat ini saja. Belum lagi di seluruh dunia di mana GMS ada. Lalu kita arahkan manusia untuk menanti-nantikan janji Bapa. Kepenuhanlah terjadi Pentakosta. Pentakosta bukan setahun sekali di gereja kita. Orang-orang terus kepenuhan dengan tanda berbahasa roh dan berbahasa lidah. Terus tiba-tiba ada Andreas dan Filipus yang hengkang pindah. Tadinya di Yohanes Pembaptis, tetapi sekarang mereka mengikut ke Yesus. Saya tidak berkata bahwa gereja tertentu itu seperti Yohanes Pembaptis, gereja tertentu seperti Yesus, bukan ya. Tapi orang itu dituntun Tuhan maju kerohaniannya dan mereka menemukan tempat penggembalaan mereka. Di sini mereka dimuridkan. Ya puji Tuhan toh, kita harus bersyukur. Kita bersyukur. Ketika kita misalkan kalau gereja kita pernah dituduhkan mencuri domba. Coba pikirkan secara serius. Orang-orang Kristen tersebut di gereja-gereja sebelumnya. Apakah sebelum mereka bergabung dengan gereja-gereja sebelumnya itu mereka non-Kristen? Tuhanlah yang berhak memindahkan dombanya. Tuhan yang berhak menaruh dombanya di mana mereka bertumbuh. Bahkan saya pun tidak bisa pegang kaki Anda loh. Di sini aja, saya nggak bisa. Itu panggilan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi jemaat gereja kita, GMS, nggak mudah. Mau pelayanan aja harus ikut My Spiritual Journey 1, 2. Belum lagi 3. Menjadi anggota CG cepat lambat harus bertambah. Harus bertambah fungsinya. Dia harus berbuah. Harus ikut CG training lagi, CGT 1. Untuk jadi CGL atau menjadi pemimpin kelompok sel harus ikut CGT 2. Untuk naik lagi menjadi supervisornya beberapa yang di tempat kita namanya coach. Karena sekarang ini khotbah saya nggak akan didengar hanya orang-orang GMS saja. Mereka harus ikut CGT 3, betul ya? Nggak gampang. Mau dibaptis, mau diberkati pernikahannya di GMS juga nggak mudah. Ada 6 bulan sebelumnya harus konseling dan mentoring pranikah. Sudah dibaptis belum? Untuk memastikan bahwa mereka sama-sama satu gambar atau satu level dalam Tuhan. Nggak segampang itu kok. Nggak segampang gitu orang itu tertanam di gereja kita. Ada rintangan-rintangan yang perlu yaitu pemuritan yang harus dilaksanakan. Dan kalau Tuhan membuat gereja kita bertumbuh, padahal mereka sudah kenal siapa itu Mesias, sudah tahu lah. Seperti Yohanes Pembaptis kan sudah ajarkan tentang Yesus, memang Yesus munculnya nanti. Kemudian, tetapi kan yang namanya Filipus dan Andreas ini kan orang-orang yang sudah religius. Mereka kan sudah, bahasa sehari-hari sekarang ya, mereka kan sudah Kristen. Lain cerita mungkin si Simon Zelot itu. Lain cerita. Mungkin dia itu nanti kita akan bahas bulan Oktober. Simon Zelot itu adalah seorang revolusioner. Orang-orang perang. Revolusi. Dia mungkin juga seorang pembunuh. Lain cerita. Tapi Andreas dan Filipus ini orang baik. Mereka sudah religius. Tapi lihat. Ada satu titik mereka pindah dari Yohanes Pembaptis ke Kristus. Bapak Ibu jangan merasa bersalah kalau Allah telah memindahkan Anda kemari. Saya aja sebagai gembala sekarang tidak bisa pegangi kaki Anda kok. Saya tidak bisa gandolin Anda.
Anda di sini harus fokus bertumbuh. Coba katakan kanan kirinya, fokus berbuah. Amin. Mari kita sekarang melihat ayat yang ke-38. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikuti Yesus, ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Berhenti di sana, 38a. Yesus itu merasa kok ada orang yang mengikuti dia ya. Tepatnya 2 orang. Kalau kita diikuti itu kan kita bisa kerasa ya dari belakang. Yang paling ngeri apa? Kalau seorang wanita pergi ke parking lot, ke tempat parkiran sepi gitu, mobilnya di ujung sana. Biasanya kalau jalan begitu kan harus noleh ke kiri kanan ada orang atau enggak cepet-cepet ke kendaraan. Yesus juga merasa ada orang yang ngikuti dia. Yesus menoleh ke belakang. Langsung Yesus tanya begini, apa yang kamu cari? Hari ini Tuhan menoleh kepada Anda juga dan bertanya, you cari apa sih jadi orang Kristen? Pemuritan dengan Tuhan Yesus selalu bermula dari sebuah pertanyaan dari Tuhan. Kita ini cari apa? Coba tanya, sebuah pertanyaan yang langsung menohok ke hati. Yesus tanya sama 2 orang itu, kamu cari apa ngikut aku? Ayo, kita juga harus bisa menjawabnya. Kita ini ikut Yesus cari apa ya? Jujur, ada yang cari uang. Supaya Tuhan berkati aku. Ada yang cari sehat. Supaya Tuhan sembuhkan aku. Nah kalau gak sembuh, kecewa gak sama Tuhan Yesus? Loh, saya ini percaya kesembuhan ilahi. Kalau kematian tidak usah dipercayai, cepat lambat itu terjadi. Orang sakit kita doakan supaya mereka sembuh atau supaya mati. Kalau memang mau mati, tidak usah didoakan, cepat lambat itu. Kalau Anda mau doa, doakan untuk sembuh. Sebab doa itu adalah untuk mujizat. Kalau supaya orang itu biasa saja, persis seperti itu keadaannya dan memburuk bahkan, udah biarkan. Kita tidak boleh munafik berdoa. Kalau kita berdoa, when you open your mouth to pray, you pray for what God can do. Kalau Anda memang membuka mulut dan berdoa buat seseorang, doakan apa yang Allah sanggup lakukan dalam kehidupannya. Berapa kali saya doakan orang sakit dan mereka sembuh? Berapa kali saya doakan orang sakit dan mereka mati? Tak lama yang lalu seorang jemaat, dan dalam kondisi yang kurus kering seperti itu, kanker sudah stadium terakhir. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya melihat dia sudah kurus seperti itu. Saya berkata, tetap percaya, tetap berharap. Orang itu, jemaat tersebut sangat-sangat cinta Yesus dan berharap untuk mujizat. Akankah saya patahkan semangatnya dan berkata, kau akan mati? Itu gak usah seorang hamba Tuhan mengucapkannya, dia juga tahu. Saya berdoa sama-sama supaya dia pegang teguh pada pengharapan. Dia berkata, I will heal. Dia berkata, aku akan sembuh. Setelah kita berdoa, amin. Saya berkata, Tuhan mengasihimu, apapun jawaban doa nanti ya, saya siapkan dia. Di hati saya rasa dia akan meninggal. Waktunya sudah tiba. Tapi saya tidak usah beritahu dia, nah dia tahu kok. Saya beritahu dia sama dia, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia berkata, amin pastor, amin. Saya bilang, Tuhan mengasihimu. Saya sudah ngomong soal mujizat. Setelah doa ya sudah, amin, amin sudah pada Tuhan. Tuhan mengasihimu, amin, terima kasih pastor. Tetap kuat ya, tetap bersandar berharap pada Tuhan ya. We all love you, we all pray for you. Kita semua berdoa bagimu, amin, amin, selesai, amin, besok meninggal. Saya tidak akan menyesal, di rewind lagi saya akan doa yang sama. Tapi waktu meninggal, keluarganya bisa menerima. Setelah dipanggil pulang ke rumah bapak, saya tidak berkata, you kurang iman. Enggak. Saya berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Rewind lagi saya kalau bisa kembali ke hari kemarin. Saya tetap akan doakan yang sama. I want you to know sesuatu bahwa meskipun saya percaya kesembuhan ilahi, ultimately pada akhirnya yang paling puncak dalam kehidupan kita, ikut Yesus itu bukan cari mujizat. Ikut Yesus karena kita tahu dia memiliki kita. Dalam suka maupun dalam duka. Waktu kita menerima atau ketika kita kehilangan. Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang kamu cari padaku? Tuhan tanya mereka, langsung ditembak.
Ketika mereka mengikuti Yesus dari belakang, Yesus bertanya, kamu cari apa? Pemuritan juga sama. Kita cari apa? Saya berkali-kali diikuti oleh orang. Pada suatu hari saya berada di Korea, khotbah di salah satu gereja terbesar di Korea. Berapa waktu yang lalu, berapa bulan lalu, selalu ada satu orang duduk di sana. Dan dia selalu duduk di tempat di dekat saya. Di Korea kan lebih open gitu. Saya duduk di satu row di situ dengan gembala seniornya. Lalu habis itu di sebelah, selalu ada di belakang orang itu. Lalu pada suatu kali ibadah malah ada di samping sebelah sana. Lalu saya ditepuk seperti ini. Dia bilang, can I be your disciple? Dia berkata, aku rela untuk pindah ke Indonesia, untuk berada dekat Anda. Bisakah saya menjadi muridmu? Nah, ini orang Korea. Setiap sesi gak pernah terlambat dia. Dia datang di situ dulu. Dan Korea itu kalau kebaktian tidak dimulai dari jam 7. Hari biasa dimulai dari jam 6 saya sudah mulai khotbah, jam 6 pagi. Sebelum mereka pergi kerja, mereka itu ke gereja dulu. Pulang dari kerja, sore ke gereja dulu baru pulang ke rumah. Itu orang Korea kayak gitu kekristenannya. Dan doa pagi mereka itu bukan setahun sekali. Setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Dan orang itu selalu ada di sana. Lalu dia ngomong sama saya mau jadi muridmu. Saya mau jadi muridmu. Saya mau jual semuanya. Orang Korea kan radikal. Saya mau jadi murid Anda. Saya ikuti Anda. Waduh, saya nggak tahu mau nolak dia juga susah. Mau bilang iya, saya nggak tahu dia siapa. Saya tanya sama dia, kamu cari apa? Nggak bisa jawab. Nah, disitulah berhentilah semua kejar-kejaran itu. Tuhan kasih saya hikmat lewat cerita ini. Kamu jadi muridku itu mau cari apa? What do you want? Dia bilang, I want your anointing. You don't have to. Kamu tidak harus ngikut saya to have this anointing. Untuk menerima pengurapan. Urapanku juga bukan dari aku. Kamu ikut aja Yesus di mana Tuhan tempatkan. Urapanmu akan bertambah. Oh iya ya. Jadi kamu cari apa? Ikut saya. Nggak bisa jawab dia. Dengan pertanyaan itu saya tinggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau jadi murid Yesus, jawab ini dulu. What do you want from me? Kata Tuhan. Jawabannya satu, yang ini gak akan ditolak sama Yesus. Butuh 31 tahun untuk saya mengerti ini. Tuliskan, to be like you. Titik. Itu aja. Untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Yang ku kehendaki, kata Paulus, adalah mengenal Kristus. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa termasuk satu dimensi, jangan lupa. Dan untuk menjadi satu dan disamakan dengan kematiannya agar aku bersekutu dengan penderitaannya. Even when you are suffering. Bahkan ketika Anda menderita tanpa Anda mengerti mengapa. Tetaplah bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tanya sama Anda hari ini, menoleh ke belakang dan memberimu pertanyaan. Kamu cari apa? Please jawab ini. Saya berikan bocoran dulu kalau Tuhan jaga-jaga, kalau Tuhan menanyai Anda hari ini. Tuhan, I want to be like you. Aku mau menjadi sepertimu. Itu gak akan ditolak. Anak saya Jeremy, suatu hari pada waktu ulang tahun saya pernah tanya sama dia. Dan itu membuat saya terharu, saya tidak tersanjung. Dan itu membuat saya semakin gemetar. Berarti saya tidak semakin merasakan bahwa besarnya tanggung jawab kami sebagai orang tua dan saya sebagai hamba Tuhan. Suatu hari waktu dia masih kecil saya tanya sama dia, Jeremy, waktu ulang tahun, kamu mau apa? Dia berkata, I want to be like you. Aku mau jadi seperti Daddy. Mungkin dia sendiri lupa umur berapa, di usia berapa, waktu ulang tahun yang mana dia pernah ngomong itu. Masih kecil kok. Saya tanya, I want to be like you. Dan itu membuat saya gemetar terus terang. Dan itu membuat saya semakin, tapi itu adalah sebuah cetusan yang tidak akan pernah saya lupa dari seorang anak saya. Yesus tidak akan pernah lupa kalau Anda menjawab, aku ingin menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sama Yesus jangan cari apa-apa. Cari satu ini aja. I want to be like you, to glorify you.
Aku ingin menjadi sepertimu untuk memuliakan namamu. Dalam suka dan duka, dalam kuasa dan penderitaan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lihat ya ayat 38, kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ini nggak ada, kita nggak tahu siapa yang persisnya bicara begini, tapi mereka berdua ngotot sama-sama kepingin tahu Tuhan Yesus tinggal di mana. Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Tuhan tidak tolak. Marilah dan mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kenapa waktu itu kira-kira pukul 4 kok Tuhan ajak mereka ke rumahnya? Lain cerita kalau matahari sudah terbenam. Hospitality di Timur Tengah itu begini. Kalau sudah matahari terbenam gak kelihatan terang, Anda gak boleh membiarkan tamu itu di luar sana. Anda akan dikutuki sama seluruh masyarakat. Berarti Anda tidak bertanggung jawab sama tamunya. Tapi kalau pukul 4 mereka masih punya waktu untuk kembali pulang. Tapi Yesus ajak mereka. Karena Yesus merasakan bahwa hati mereka itu haus dan lapar. Yesus tidak akan pernah tolak hati orang yang mau belajar. Yesus tidak akan pernah menolak hati orang yang haus untuk mengenal. Sekalipun mereka tidak menjawab seperti yang saya ajarkan kepada jemaat. Menjadi seperti engkau ya Tuhan. Tapi Yesus bisa mendeteksi kemurnian hati. Yesus tahu bahwa Andreas dan Filipus ini rindu kenal Yesus. Yesus berkata, ayo, kamu jangan tanya aku tinggal di mana, tidak aku kasih alamat. Tapi kamu boleh ikut sama aku. Maka hari itu mereka tinggal bersama dengan dia, padahal waktu masih pukul 4 sore. Dengan kata lain, sekalipun Yesus berhak mengusirmu, Tuhan akan selalu menerimamu. Apalagi kalau jawaban Anda ketika ditanya oleh Tuhan, cari apa? Dan Anda berkata, di gereja ini aku mau bertumbuh, Anda pasti akan bertumbuh. Aku mau berbuah, Anda pasti akan berbuah. Tuhan tuh tanya, seharusnya pertanyaan ini kita lemparkan juga di setiap welcome lounge kita. Anda datang ke gereja ini, Anda cari apa? Cari apa? Kalau Anda datang ke gereja ini mencari pertumbuhan secara rohani, Tuhan pasti akan berkenan mendengarkannya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah ayat 40, Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas ini adalah kokonya Petrus. Seperti Yakobus adalah kokonya Yohanes. Dari saudara-saudara yang ada dalam 12 rasul ini, tidak ada seorang pun di antara mereka punya power syndrome. Kalau Anda baca satu persatu ya, interesting, menarik sekali. Matius 10 yang kita baca bersama tadi, di sana itu ada per-per, ada pasangan-pasangan yang adalah saudara-saudara kandung. Saya kalau baca list atau daftar murid-murid Yesus, saya terkagum-kagum. Yohanes ada Yakobus, Andreas ada Petrus. Saya pelajari sesuatu kalau Tuhan tuh senang memanggil sahabat karib bersama-sama dalam satu visi. Tuhan tuh senang memanggil saudara-saudara kandung dalam satu visi. Itu kehendak Tuhan. As for me and my house, aku dan seisi rumah tanggaku, kami melayani Tuhan. Tuhan tuh rindu. Tuhan tuh rindu papa, mama, anak-anaknya melayani di gereja yang sama, itu Tuhan tuh rindu. Tuhan tuh gak suka melihat sesuatu itu tercerai-berai. Saya bisa bayangkan Tuhan itu kalau hari ini hadir sebagai manusia, Tuhan itu orangnya rapian. Misalnya Tuhan Yesus menginap di rumah Anda. Mungkin kalau Anda punya satu kamar ekstra, ruang tamu namanya, kamar tamu. Yesus kalau pergi, keluar, ada kegiatan. Nanti malam kembali lagi, masih tinggal 3 hari. Anda buka, minta pembantu bantu bersihkan. Itu ranjang sudah rapi. Yesus itu orangnya rapian. Dia gak suka tercerai-berai seperti beberapa kebiasaan ABG atau remaja. Jangankan remaja, kadang-kadang orang dewasa juga gitu kok. Terserak-serak di mananya kamar itu seperti kapal pecah. Bayangin, ya, pensilnya di situ, penghapusnya di sana. Tuhan tuh rapi. Saya kenal Tuhan Yesus selama 30 tahun belum lama, tetapi saya bisa merasa Tuhan tuh rapian orangnya. Dan Tuhan tuh suka menggolong-golongkan. Kalau Anda lihat di perjanjian lama, Ruben dengan suku Ruben itu ada panjinya. Suku Yehuda ada panjinya. Semua itu harus rapi, sekalipun mereka bergeraknya sama-sama seolah sporadis.
Pada waktu mereka itu bergerak di padang pasir, padang gurun itu, dengan tiang api, tiang awan yang memimpin. Tapi Tuhan tuh rapi, ketika tiang itu mulai bergerak, maka kaum Lewi mulai ringkas-ringkas perkakas. Lalu kaum Ruben mulai turunkan panjinya dan mereka bergerak, Ruben dengan Ruben, Yehuda dengan Yehuda, Simeon dengan Simeon. Mereka bergerak begitu. Tuhan tuh kepingin sekali keluarga Anda itu melayani bersama-sama. Saya bersyukur hari ini, saya dan istri saya pelayanan tentunya sebagai gembala. Tapi anak-anak saya, anak saya yang pertama hari ini di bagian PR. Udah pulang sekolah dari luar negeri, sekarang membantu gereja dulu. Bantu konekkan antara departemental, khususnya dia belajar tentang media. Jadi kalau di rumah itu kita bicara tentang pelayanan. Anak saya kedua masih sekolah, tapi sekarang banyak take care bantu CG kita di Vancouver, Kanada. Nanti ini segera waktu lagi ada liburan sekolah, dia akan pergi retreat bersama dengan ROSC, dengan GMS di LA, di Los Angeles. Bantu kadang-kadang dengan Zoom untuk khotbah bagi ROSC atau GMS New York. Pelayanan, meninggalkan Indonesia untuk sekolah ke luar negeri. Terakhir posisinya adalah sebagai coach atau sebagai di atasnya pemimpin kelompok sel, berapa sel group atau berapa CG di bawahnya. Anak saya yang masih kecil malah sibuk sekali. Dia bergabung di 2 CG lagi. Karena dia transisi usianya, masih usia SMP. Dia masih terlibat di CG-nya Eagle Kids, Voltage, tapi sebagai CGL, pemimpin kelompok sel. Tapi dia juga terlibat di CG AOG, tapi dia sebagai member di situ. Jadi kalau saya mau keluar sama dia itu saya harus buat appointment. Tapi bersyukur, Tuhan buat keluarga kami rapi. Semuanya itu melayani bersama-sama dalam satu banner, GMS. Bukan berarti ini keharusan, kalau enggak masuk surga. Kerapian tidak ada hubungan dengan keselamatan. Tapi Allah yang menyelamatkanmu itu orangnya teliti dan rapi. Orangnya tidy. Dan saya suka sekali Yosua yang berkata, aku dan seisi rumah tanggaku kami melayani Tuhan. Yosua itu kan nama sama dengan Yesus. Orang beda. Tapi seperti mengingatkan kita pada Yesus di perjanjian baru Tuhan kita. Tuhan kepingin kita melayani bersama dengan family kita, keluarga kita. Anda lihat ini, Petrus sama Yohanes, Yakobus sama Yohanes, Petrus sama Andreas, mereka semua melayani, bahkan childhood buddy, bahkan rekan teman masa kecil pun mereka melayani bersama-sama dalam satu ministry. Nanti waktu mereka misi, mereka juga sharing negara sama-sama, mereka gempur bersama. Luar biasa loh kalau saya baca ini semuanya. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Andreas itu ketemu sama Simon, langsung beritahu, dek, aku ketemu sama juru selamat. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Yohanes 6 ayat 8-9 munculkan saja di depan sini. Saya kasih tambahan referensi tentang Andreas. Andreas yang sama, yang menemukan Petrus bawa ke Yesus. Andreas yang sama yang menemukan roti boy itu. Lihat ya, seorang dari muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, terus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Anda lihat ya, Andreas itu punya kelebihan. Kelebihannya menemukan. Dia beritahu sama Petrus, aku telah menemukan Mesias. Lalu dibawa ke Yesus. Nanti pada waktu Tuhan Yesus sudah memuridkan mereka, ada 5.000 orang kelaparan dan matahari mulai terbenam. Saya pernah ke tempat itu di Israel. Tempat Yesus itu mengajar dan memecah-mecahkan roti. Itu tempatnya itu luas sekali. Dan saya yakin kalau Yesus khotbah itu bisa terdengar karena itu suaranya pasti kena di lembah itu. Ya. Dan saya melihat cerita ini dan saya terharu. Orang ini, Andreas ini luar biasa. Dia bukan hanya menemukan Mesias ceritakan sama saudaranya, dia menemukan roti boy itu. Pada waktu mereka semua kelaparan 5.000 orang dan dia ngomong sama Yesus, aku menemukan anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi aku nggak tahu ini bisa buat apa. Dan Tuhan pakai itu untuk dipecah-pecahkan. Andreas itu punya spirit pioner. Dia itu seorang perintis. Makanya tidak heran.
Dialah seorang revivalist kebangunan rohani. Setelah Yesus dibangkitkan, setelah Yesus naik ke sorga, setelah Pentakosta, bertahun-tahun kemudian, jangan kalau kita baca Alkitab itu seolah-olah hanya lewat 2 pasal. 2 pasal itu bisa tahunan. Bertahun-tahun kemudian, Andreas dituntun Roh Kudus pergi ke Skitia. Itu di sebelah selatan hari ini Rusia. Skitia itu nggak tahu saya ejaannya betul atau enggak. Tulisannya SCYTHIA. Skitia itu Southern Russia. Bersama dengan Filipus. Filipus juga dikenal dalam sejarah gereja sebagai orang yang membawa Injil dan api kebangunan rohani ke Skitia. Yang hari ini Rusia Selatan. Coba lihat ya, ternyata mereka dalam sejarah ketemu. Kalau saya cocokkan sejarahnya Filipus dan sejarahnya Andreas. Loh, mereka ini pergi bareng entah. Buddy, remains buddy. Dulu mereka itu teman sama-sama main futsal. Gitulah ceritanya kalau bahasa sekarang. Sekarang mereka teman dalam pelayanan. Pak Adrian, yang sekarang sedang berada di Eropa tentunya. Gereja GMS Rotterdam telah berdiri minggu ini, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia adalah gembala regional untuk Eropa. Itu teman main basket saya. Waktu saya baru pulang dari Kanada, pindah ke Indonesia lagi untuk memulai pelayanan di sini. Tahun 98 saya main aja basket sama dia. Tapi hari ini hubungan kami menjadi hubungan pelayanan. Dulu kalau main basket, dia pegang bola, saya curi bolanya. Kalau saya pegang bola, dia curi bolanya. Tapi jangan bilang sama dia, saya lebih banyak mencuri bolanya daripada dia mencuri bola saya. Dia mau masukkan, saya blok, saya tampil dari atas, gak jadi masuk. Tapi dia juga berapa kali ngeblok saya. Tapi hari ini, di dalam pelayanan kami bersama-sama memperjuangkan 1000 gereja. Isn't that beautiful? Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang pernah ada di hidupmu, itu Tuhan bisa saja punya rencana dalam pelayanan hari ini. Termasuk saudara-saudaramu. Saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa hubungan Andreas dan Filipus, tokoh berikutnya yang saya akan bahas di kebaktian selanjutnya, itu kok ada kesamaan ya, mereka kemana? Dan juga setelah dia di Skitia, Andreas pergi ke Armenia. Armenia itu di sebelah tenggara Rusia hari ini, jadi di selatan, tapi sebelah timurnya southeast. Dan juga sempat dia pergi ke Ukraina hari ini. Yang hari ini namanya Ukraina, yaitu di barat daya atau southwestnya Rusia. Dan terakhir, misi membawa dia ke Bulgaria. Di mana Andreas mati di Patras, Yunani. Disalibkan seperti Yesus, tapi pada salib diagonal berbentuk X seperti ini. Dia mati. Sebab semua Rasul Yesus Kristus dari 12, satu mati bunuh diri salah sendiri. Sisanya semua mati eksekusi. Cuman satu aja yang hidup sampai tua. Meninggal secara wajar. Yaitu Yohanes yang pernah di Pulau Patmos itu. Ada 3 aplikasi yang saya ingin kita tangkap pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Tuhan senang memanggil saudara kandung dalam satu visi. Catat ini. Ini selalu menjadi God's plan A. Selalu menjadi plan A atau rencana A-nya Bapak. You like it or not, ini tersirat dengan begitu jelasnya di Matius 10 di daftar 12 rasul itu ada perperan atau ada pasangan-pasangan saudara kandung di sana. Tuhan tuh senang. Kalau saya bilang senang itu Tuhan tidak memaksa. Ini semua juga tergantung orang per orang maunya. Tapi kalau bicara tentang the pleasure of God, saya yakin kalau bicara tentang keinginan Tuhan. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan ingin. Tuhan senang memanggil saudara kandung dalam satu visi. Saya kasih contoh, Andreas si Koko, Petrus adiknya, tuh 2 rasul di dalam satu jajaran. Yakobus dan Yohanes. Yakobus itu kokonya, Yohanes itu si Titi, itu si adiknya. Tuh, saudara kandung anak-anak Seberius. Meskipun dalam perjalanan pelayanan, Petrus banyak gabung sama Yohanes. Andreas
sama rasul lainnya yang tidak bersaudara kandung dengan dia, tapi sekampung halaman dari Betsaida, namanya Filipus. Gak bingung ya? Tetapi lihat itu perpernya. Saya kasih lagi yang bukan rasul Yesus Kristus, 12 rasul ini. Tapi Tuhan Yesus punya saudara dari pernikahan Maria dan Yusuf. Yesus kan tidak lahir karena sperma. Tapi setelah Yesus lahirkan, Maria dan Yusuf bersetubuh. Adik-adik Yesus namanya Yakobus. Surat Yakobus yang Anda baca itu jangan bingung ya. Yakobus itu banyak, kayak seperti bahasa Indonesia banyak orang namanya Agus. Yakobus ini yang murid Yesus Kristus itu satu Yakobus. Di murid Yesus Kristus 12 murid itu ada 2 Yakobus. Satu Yakobus anak Zebedius, saudaranya Yohanes. Yang satu Yakobus anak Alfeus. Jangan bingung loh. Ya. Tapi yang Yakobus, surat Yakobus ini, Ibrani Yakobus di Perjanjian Baru, itu bukan Yakobus kedua-duanya itu. Itu adalah adiknya Yesus Kristus, itu anaknya Maria dan Yusuf. Ada satu lagi Yudas yang bukan Iskariot yang nulis surat Yudas ini. Dulu ada seorang Kristen ngomong sama saya, waduh, Yudas Iskariot itu sempat nulis Perjanjian Baru ya. Saya ngawur. Itu Yudas Iskariot. Ini Yudas yang satu yang di Alkitab kita ini, yang tidak panjang bukunya, itu adalah Yudas saudaranya Yakobus, saudaranya Yesus. Coba lihat, Yesus aja punya 2 brothers dalam pelayanannya. 2 brothers. Jadi saya tahu bahwa Tuhan senang memanggil saudara kandung dalam satu visi. Panggil saudaramu untuk melayani di sini. 2. Kalau yang lebih tua dan lebih dulu tidak harus menjadi pemimpin utama. Ini yang kita harus pelajari dari Andreas yang tidak punya sindrom kuasa. Yang lebih tua, Andreas, dia lebih dulu malahan. Tidak harus menjadi pemimpin utama. Ini jangan dipaksakan dalam setiap keluarga. Ini hikmat bisa Anda bawa sampai dalam family Anda. Kita harus bisa menilai setiap anak berdasarkan kasih karunia Allah. Bukan dari jajaran urutan kelahiran atau usia. Ini kita bisa, makanya itu sebuah kebodohan jikalau kita membandingkan Koko dan adiknya. Sebuah kebodohan jikalau kita membandingkan 2 orang saudara perempuan, apalagi wanita itu peka. Jangan lakukan itu. Ya. Lalu yang ketiga, fokuslah pada pemakaian Tuhan, bukan pada kedudukan. Kita pelajari dari Andreas, dia nggak masalah sih. Karena siapa yang memegang kunci kerajaan sorga? Petrus. Sebenarnya ayat itu nggak boleh ditafsirkan sembarangan. Kunci kerajaan sorga bukan berarti Petrus itu satu-satunya, bukan. Tapi Petrus itu pemula. Lihat itu, yang buka kunci dulu kepada orang-orang non-Yahudi. Siapa yang membawa Cornelius bertobat sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus? Itu tentara Itali dan semua kawan-kawan rekan handai taulannya, semuanya kepenuhan Pentakosta. Petrus dulu. Petrus itu memang soko guru atau pilar gereja mula-mula. Kalau dibilang ring leader, pemimpin utama gereja mula-mula, Petrus lah. Bahkan ada 3 murid Yesus yang paling dekat. Petrus, Yohanes, Yakobus. Andreas pun tidak ada di dalam urutan itu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar. Andreas tidak ambil pusing soal itu. Karena dia pergi ke Skitia. Dia pergi ke Armenia. Dia pergi ke daerah yang sekarang namanya Ukraina. Tempat perangnya Rusia, Ukraina ini, kalau Anda lihat kekristenan di sana, Anda harus mengerti bahwa di situ pernah ada Andreas. Memang sekarang terjadi kematian rohani. Di situ sekarang kekristenan lebih ke arah tradisional. Tapi dahulu kala kita bisa melihat bayang-bayangnya. Dulu pernah terjadi kebangunan rohani itu tempat. Siapa yang membawa Injil sejauh sampai Bulgaria? Mati di Yunani, di Patras. Andreas. Dia nggak peduli kedudukannya. Dia nggak peduli pengakuan. Dia nggak pedulikan bahwa adiknya lebih famous, lebih terkenal. Dia terus berbuah bagi Tuhannya yang dia kasih dan cintai. Jangan bingunglah sama posisi. Lebih bingunglah pada pemakaian Tuhan. Saya mempunyai sebuah prinsip yang sederhana. Posisi boleh silih berganti. Kalau Anda diurapi, itu orang tiap pagi buka pintu akan lihat Anda 2 blok antri. Orang itu tidak melihat gelarmu. Orang itu melihat apakah ada kuasa Allah bekerja di dalam dirimu. Orang tidak akan melihat titelmu. Orang itu akan melihat hikmat Allah apakah ada
atas Anda. Fokus itu pada pemakaian Tuhan, bukan pada kedudukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Anda hari ini menemukan panggilan Anda. Saya berdoa juga supaya apa yang saya ajarkan ini menjadi berkat buat Anda. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan fokus untuk berdoa. Pengajaran sudah. Anda ingat berapa minggu yang lalu, saya pernah tayangkan di sini, GMS yang sedang dalam tantangan. Saya kasih report beberapa ya. Minggu ini GMS Purwokerto di Jawa Tengah, GMS Batu, dan GMS Rotterdam di Belanda telah sah berdiri menjadi gereja lokal. Ada satu GMS yang dilarang ibadah, tapi baru minggu ini pula sudah disahkan oleh pemerintah. Puji Tuhan untuk pemerintah yang sangat mendukung. Kita bersyukur untuk pemerintah yang baik, yaitu GMS Tabanan Bali. Doa kita mempan. Saya tidak bisa ceritakan secara terperinci karena ini secara publik disaksikan oleh semua orang. Tapi kalau Anda tahu detil-detilnya, orang-orang yang melawan, orang-orang yang mempersulit, itu malah yang hadir dan memberi restu. Bukan pemerintah, maksudnya orang-orang yang memperkeruh. Kalau pemerintah itu selalu suportif. Saya sungguhan bersyukur loh untuk pemerintah kita, saya bersyukur untuk negara kita. Dan bagaimana, dan saya lebih bersyukur terutama dalam melihat Tuhan Allah bekerja. Ada orang-orang oknum-oknum yang menentang itu, malah justru mereka yang hadir di sana dan memberikan restunya akhirnya. Tuhan itu betul, kalau kita berjalan dalam perkenanan, musuh orang itu pun akan didamaikan. Saya meminta doa Anda. Berapa hari lagi saya akan pergi ke Sarawak. Malam Pentakosta di sana, puluhan ribu orang sudah menunggu. Doakan kami ya, tanpa doa Anda, kami tidak akan mampu sendiri. Ini setelah Kupang, sekarang malam Pentakosta kita adakan di negeri jiran. Doakan. Selain itu, doa untuk super conference yang akan segera, yang bulan ini, akhir bulan akan diadakan. Pulang dari Sarawak, ada banyak sekali kegerakan. Lalu tak terasa super conference harus diadakan. Belasan ribu orang akan memenuhi tempat ini, SCC, MCC, dan PCM. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita dilengkapi saat itu. Doakan terus kebangunan rohani ini terus berjalan. Di tengah-tengah ada orang-orang yang mengerti. Di tengah-tengah orang-orang yang kurang mengerti kita. Ada pula yang bertanya kepada saya, kenapa sih dirikan gereja di mana-mana? Izinkan saya ngomong begini aja sebelum kita berdoa. Saya ingin sebagai gembala sidang, jemaat kita ada di seluruh dunia, kita kasih mereka sebuah rumah rohani. Saya ingin anak kita mau kemanapun di luar kota, luar pulau, sampai sekolah luar negeri, kita memberi mereka gereja yang layak untuk mereka bisa beribadah. Kalau mereka pergi dari tempat ini karena sekolah atau kerja, kita susul mereka. Kita dirikan gereja di sana untuk memelihara iman mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya visi yang dari Tuhan ini harus kita doakan dan perjuangkan. Saya bertekad hidup untuk visi ini, mati untuk visi ini. Kalau ada orang mengikuti, puji Tuhan, tidak ada pun, I will stand alone and fight for this vision till the day of my death, sampai hari kematian saya. Why? Ada orang tanya saya berapa hari yang lalu, kenapa lakukan itu? Because I love God's church. Saya mengasihi jemaat Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Kita kasih gereja, kita kasih rumah bagi semua jemaat kita di mana. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Mari kita bertumbuh bersama dalam kasih, sehati, sepikiran, setujuan, seperti Andreas yang berhati besar untuk mempersiapkan jalan bagi orang lain di sekitarnya. Pulanglah membawa damai sejahtera dan misi di dada. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.